Hai, perkenalkan namaku Rido. Terima kasih buat kawan-kawan yang telah mengklik video ini. Dan selamat datang pada segmen Mirror Misteri dan Horor. Hampir setiap orang pasti pernah merasakan kejadian di luar nalar yang membuat merinding. Salah satu contohnya seperti peristiwa bus hantu di Indonesia. Ada juga yang bersaksi pernah mengalaminya. Apakah kawan-kawan semua pernah mengalaminya atau mendengar maupun melihat kejadian horor tersebut? Jangan lupa komen di bawah ya. Salah satunya yakni oleh kisah seram yang dialami oleh seorang wanita yang bernama Winarse pada tahun 1990-an. Tapi ada juga yang menyebut pada tahun 1997. Serius, aku sendiri bingung gitu. Pokoknya tahun itulah. Buruh pabrik roti di Surabaya itu pernah satu bus bareng pocong. Perempuan asal Banyuwangi ini tak menyangka bisa menumpangi bus hantu. Ketika itu dirinya hendak melakukan perjalanan pada malam hari dari Banyuwangi ke Surabaya. Bagaimanakah kisahnya? Kawan tonton video ini sampai habis. Oke? 3, 2, 1, cekidot. Ketika itu Ibu Winarsi statusnya belum menikah, sekitar tahun 1990-an. Saat itu Winarsi masih bekerja di sebuah pabrik roti yang terletak di daerah Waru, Sidoarjo. Karena pada tahun itu masih berstatus karyawan baru di pabrik tersebut. Maka Winarsi masih belum memiliki tempat kos yang tetap. Winarsi masih menumpang di kos temannya di Waru. Lokasinya persis di sebelah timur terminal bis Purabaya atau biasa disebut terminal Bungurasi di selatannya Surabaya. Karena belum memiliki tempat kos yang tetap, Winarsi sering pulang pergi dari Surabaya atau lokasinya tuh Bungurasi ke Banyuwangi. Hampir 2 kali sehari dia pulang. Alasannya harus memindahkan sedikit demi sedikit barang-barang yang ada di rumahnya, yaitunya di Banyuwangi. Seperti kipas angin, serta perlengkapan lainnya yang diperlukan untuk tinggal di rumah kos di daerah Waru itu, atau tempat dia bekerja ya. Pada satu malam, ketika Winarsi sedang berada di Banyuwangi, alias kampungnya, dan hendak pergi ke Surabaya ke tempat dia bekerja. Winarsi ini membawa barang-barang yang lebih banyak dari biasanya. Winarsi membawa sebuah tas besar yang berisi pakaian serta barang-barang perlengkapan kerja dan juga membawa makanan sebagai oleh-oleh untuk kawan-kawannya. Winarsi berangkat dari rumah dengan diantar oleh tetangganya yang bekerja sebagai tukang ojek. Untuk pergi ke tempat biasa, si Winarsi ini menunggu bis. Pada malam itu, sekitar pukul 20.30 atau jam setengah 9 malam, akhirnya Winarsi tiba di tempat biasanya untuk menunggu bis jurusan Banyuwangi ke Surabaya. Kebetulan pada malam itu sedang hujan gerimis dan malam itu adalah malam Jumat Legi. Berarti hari Kamis ya. Sebenarnya sih keluarga Winarsi sendiri melarangnya bepergian pada malam Jumat Legi karena hari itu adalah hari keramat bagi keluarganya. Keluarganya sendiri menyarankan Winarsi agar berangkat besok pagi-pagi hari saja untuk menghindari malam Jumat Legi ini. Begitulah pendapat keluarganya ya. Karena Winarsi sendiri adalah karyawan baru dan ia takut terlambat tiba di tempat kerjanya, maka Winarsi memaksakan dirinya untuk berangkat pada malam itu juga. Pas malam itu suasananya terlihat sangat sepi dari biasanya karena sudah larut malam dan sedang terjadi hujan gerimis. Repotnya lagi dia sendiri tidak membawa payung karena ketika berangkat dari rumah tadi, cuaca masih cerah. Malam ini benar-benar sepi, menurut Winarsi. Dan tidak ada seorang pun yang terlihat, kecuali hanya kendaraan-kendaraan yang melintas. Wow, ngeri cuk. Sekitar 1 jam lebih Winarsi menunggu bis. Akhirnya ada juga bis warna putih jurusan Banyuwangi ke Surabaya yang sudah lama ditunggu-tunggunya. Dan Winarsi langsung menyetopnya tanpa melihat keadaan bis tersebut. Setelah bis berhenti, Winarsi langsung naik dan masuk ke dalam bis untuk mencari tempat duduk sambil sedikit menggigil kedinginan karena hujan gerimis. Pas baru masuk bis tersebut, kiranya penuh dengan penumpang sehingga Winarsi harus memeriksa bangku-bangku
satu persatu untuk mencari tempat duduk, dan akhirnya Winarsih mendapatkan sepasang bangku kosong yang berada di bagian tengah bis. Lumayanlah menurutnya, bisa meletakkan tas besar di bangku satunya di samping dia duduk. Winarsih melihat jam menunjukkan pukul 23.00 atau lebih tepatnya jam 11 malam. Beberapa saat setelah Winarsih selesai menata diri dan bis pun memulai perjalanan, Winarsih mulai merasakan suatu keanehan. Winarsih melihat semua penumpang bis tersebut yang di sekelilingnya itu tertidur pulas, kayak miring gitulah tidurnya gitu, bukan tegak tapi miring. Dan mereka semua menggunakan kain berwarna putih, serta wajah ditutup kain putih milik penumpang itu masing-masing. Winarsih sendiri mengira mungkin para penumpang ini adalah sebuah rombongan dari Bali dan sedang kelelahan sehingga tertidur pulas. Hanya supir dan seorang kondektur saja yang dia lihat tidak tidur. Beberapa saat kemudian, sang kondektur bis ini mendekati dirinya dengan menyodorkan karcis. Lalu Winarsih ini membayarnya dengan uang sebesar Rp3.000 seperti biasanya. Rp3.000 pada zaman itu termasuk yang mahal ya. Anehnya lagi, kondektur tersebut selalu memalingkan mukanya dan tidak mau memandangi Winarsih. Kayak gini atau gini atau gini. Kalian bayangin sendiri deh. Serta kondektur itu tidak mengucapkan kata-kata sedikit pun. Di dalam bis ini sama sekali tidak ada suara orang berbicara seperti bis pada umumnya. Tapi Winarsih sendiri memaklumi hal ini, karena bisa jadi semua penumpang tertidur kelelahan sehingga mungkin sang kondektur tidak berani bersuara agar tidak mengganggu penumpang. Menurut Winarsih ini ya, Winarsih pun ikut diam membisu dan tidak berani bersuara karena dirinya khawatir penumpang lain bakal terganggu. Lantas Winarsih hanya bisa duduk diam dan delok-delok keheranan. Delok-delok ini apa sih? Pokoknya Winarsih kayak bingung gitulah. Akhirnya bis yang ditumpanginya ini tiba di Surabaya dan masuk terminal Bungurasih di Waru Sidoarjo. Namun Winarsih merasakan ada suatu keanehan lagi, yaitu bis yang ditumpanginya ini tidak berhenti di jalur biasanya yang digunakan untuk menurunkan penumpang, tetapi berhenti di tempat lain yang tidak jauh dari pos satpam atau security terminal. Winarsih tidak bertanya ke kondekturnya mengapa ia turun di tempat ini atau di tempat yang berbeda, atau bukan di tempat biasanya ia turun gitu, atau di tempat biasa bis ini menurunkan penumpang tapi bis yang ia tumpangi ini berbeda dengan bis yang lainnya di tempat dia turun. Tanpa pikir yang panjang, lantas dia turun dengan membawa tas besar juga barang-barang yang lainnya. Ketika Winarsih turun bersama barangnya, tiba-tiba Pak Satpam yang sedang jaga pos tersebut menghampiri dirinya dengan terburu-buru. Lantas Satpam itu bertanya kepada Winarsih dengan suara gemetaran seperti orang ketakutan. Ya ampun, merinding serius. Mbak, mengapa penumpang bisnya kok seperti pasang semua? Maaf nggak pada acting serius. Lalu Winarsih ini juga terheran-heran. Mengapa Satpam ini bertanya seperti itu? Lalu Winarsih langsung menoleh ke arah bis warna putih yang baru saja ia tumpangi tersebut. Dan Winarsih melihat penumpang bis tersebut. Jadi Winarsih kan melihat dari bawah, lihat ke jendela bis itu. Ternyata semuanya adalah hantu pocong. Dan mereka semua memandangi Winarsih dengan mata melotot dari jendela bis tersebut. Akhirnya Winarsih langsung terjatuh dan pingsan. Beberapa menit kemudian Winarsih tersadar dan telah berada di suatu ruangan dengan dirubung oleh banyak orang. Lalu Winarsih ini diberi minum air putih yang sudah berisi jampi-jampi. Beberapa orang menanyakan kepada dirinya apa yang baru saja terjadi, dan Winarsih menceritakan kepada mereka apa yang baru saja dirinya alami. Ternyata Winarsih baru saja
naik bis hantu dari Banyuwangi ke Surabaya. Lalu Winarsi refleks melihat jam tangannya menunjukkan pukul 23.15 atau jam 11 malam lewat 15 menit. Padahal dirinya mulai menaiki bis tersebut di Banyuwangi pada pukul 23.00. Tetapi tiba di Surabaya pada pukul 23.15. Ternyata hanya 15 menit perjalanan. Itu pun sudah termasuk dirinya digotong oleh orang-orang ke sebuah ruangan di Terminal Bungurasi. Berarti Winarsi naik bis hanya kurang dari 15 menit. Mungkin hanya beberapa menit saja bus hantu itu telah membawa Winarsi dari Banyuwangi ke Surabaya. Oke, tahan dulu ya. Aku bukan orang Jawa ya, kawan-kawan. Tapi kalau aku lihat di Google Map, dari Banyuwangi ke Surabaya itu lumayan jauh loh. Kurang lebih sekitar 293 km. Serius itu jauh tuh. Dengan kurun waktu kurang lebih 6 jam lebih 28 menit. Berdasarkan Google Map ya. Tapi dalam cerita ini bus hantu itu bisa mengantarkannya selama 15 menit kurang. Gila nggak tuh? Seram jir, serem banget. Serius itu seram tuh. Oke, kita lanjut ya. Kemudian dia memeriksa karcis yang diberikan oleh kondektur bis hantu yang dirinya tumpangi tadi. Dan ternyata karcis tersebut adalah milik bis yang beroperasi pada tahun 1965. Di mana di situ tertulis nomor polisi kendaraan bis itu. Setelah diperiksa oleh beberapa petugas terminal, bis pemilik karcis tersebut telah mengalami kecelakaan masuk ke jurang pada malam hari di sebuah hutan di Banyuwangi. Dan semua penumpang beserta awak bis tersebut, kalian tahu itu apa? Gue bisikin ya, mati semuanya. Iya, yang kecelakaan bis itu ternyata semuanya itu mati loh. Rupanya bis beserta para penumpang serta para awak bis yang mengalami kecelakaan tersebut kini menjadi hantu dan mengantarkan Winarsi dari Banyuwangi ke Surabaya hanya dalam hitungan belasan menit saja. Jujur, Winarsi sendiri sangat takut dengan kejadian itu. Namun sekaligus Winarsi sangat berterima kasih kepada bus hantu beserta krunya. Karena mereka telah mengantarkan dirinya dari Banyuwangi ke Surabaya dengan sangat cepat, melebihi kecepatan pesawat terbang supersonik. Sehingga besoknya dirinya itu tidak terlambat masuk kerja. Amsyong. Pengalaman Winarsi ini mungkin bisa bermanfaat bagi kita semua untuk lebih berhati-hati dan selalu berdoa setiap kali kita hendak berpergian maupun sedang menempuh perjalanan kemanapun, terutama perjalanan pada malam harinya. Oke, itu kawan-kawan video dariku. Terima kasih buat kawan yang telah menonton. Bagaimana pendapat kalian semua? Seram nggak cerita ini? Kalau seram jangan lupa tekan tombol like-nya dan komentar di bawah ya. Jadi biar gimana ya, aku minta gitu supaya aku lebih semangat lagi gitu. Oh ya, bagi yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya. Nanti aku bakal membuat konten cerita horor yang lebih seru lagi, yang lebih menarik lagi. Oke, kawan-kawan semua. Aku nggak tahu harus ngomong apa. Jaga kesehatan kalian. Apalagi ya. Oke, itu aja ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye di video selanjutnya ya.